Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila Dian Yahya dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2021B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Lalu, apa sih Kak pengertian dari sistem terdistribusi itu? Nah, sistem terdistribusi ini adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Apa sih perbedaan dari jaringan komputer dan sistem terdistribusi? Nah, pada jaringan komputer sendiri, pemrosesan data dilakukan oleh masing-masing komputer. Sedangkan pada sistem terdistribusi, pemrosesan data dilakukan oleh semua komputer. Lalu perbedaan yang kedua yaitu model pada jaringan komputer adalah client server, sedangkan pada sistem terdistribusi adalah host yang saling terhubung. Dan perbedaan yang terakhir adalah pada jaringan komputer, kualitas data dipengaruhi oleh media yang digunakan, sedangkan pada sistem terdistribusi dipengaruhi oleh sistem. Pembagian jaringan menurut jangkauan geografis. Yang pertama PAN atau kepanjangan dari Personal Area Network. Contoh dari PAN yaitu seperti Bluetooth, RDA. Lalu yang kedua ada LAN. LAN kependekan dari Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Lah, apa sih Kak contoh dari LAN ini? Lah, contoh dari LAN ini yaitu lab komputer yang biasa berada di sekolah kalian, rumah kalian. Lalu yang ketiga ada MAN, kependekan dari Metropolitan Area Network, yaitu jaringan satu kota atau wilayah. Apa sih yang dimaksud jaringan satu kota atau wilayah? Jaringan yang terdapat pada suatu kota atau wilayah tersebut. Seperti misal saya lagi berada di Surabaya ya. Jadi MAN yaitu jaringan satu kota Surabaya. Dan yang terakhir WAN. WAN kependekan dari Wide Area Network, yaitu jaringan yang telah mendunia. Yang ketiga, pembagian jaringan menurut aksesnya. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama intranet, yang kedua internet. Yang pertama intranet. Intranet ini bisa diakses oleh siapa aja sih? Lah, intranet ini bisa diakses untuk kalangan internal. Hanya yang ada di dalam laptop tersebut atau PC tersebut. Sedangkan internet bisa diakses oleh publik, jadi siapapun orang eksternal bisa mengakses internet ini. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan ada 6 macam. Yang pertama bus topologi, yang kedua ring topologi, yang ketiga star topologi, yang keempat extended star topologi, yang kelima hierarchical topologi, dan yang terakhir mesh topologi.
Di sini ada 6 macam topologi, tetapi inti inti topologi hanya 3, yaitu bus topologi, star topologi, dan mesh topologi. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ketiga topologi inti tersebut. Yang pertama bus topologi. Bus topologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari bus topologi yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Tetapi di balik kelebihan tersebut ada kekurangan. Yang pertama yaitu jika salah satu kabel daripada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Dan yang terakhir, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Lalu yang inti topologi yang kedua yaitu star topologi. Star topologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik. Dan yang terakhir, kemudahan deteksi masalah cukup mudah. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Jadi tidak jauh ya dari topologi bus. Lalu kekurangan yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Ya, kekurangan yang ketiga yaitu jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu inti topologi yang terakhir yaitu topologi mesh topologi. Mesh topologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Lalu yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Jadi tidak usah ragu jika kalian memakai topologi mesh ini. Lalu kekurangannya apa aja sih, Kak? Di sini kekurangan dari mesh topologi ada 3, yaitu yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Dan kedua, membutuhkan banyak kabel yang dapat memakan banyak biaya. Lalu yang ketiga, biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.